Saya akan share screen. Tema kita adalah tidak menjadi tawar hati ya di usia indah kita gitu. Ini saya cari PowerPoint-nya di mana ini? Sebentar. It should. Oh, sembunyi. Oke. Ini tema kita ya. Tidak menjadi tawar hati di usia indah, di lanjut usia. Bapak Ibu Saudari mungkin pernah mendengar legenda tentang umur manusia. Ini adalah kisah dari Tiongkok ya, dari Cina ya. Disebutkan bahwa manusia itu ketika diciptakan itu akan dibantu oleh 3 binatang, yaitu kerbau, monyet, dan anjing. Kenapa kerbau? Kerbau dibutuhkan untuk menolong manusia. Jadi manusia ini kan memang dianggap lebih begitu ya. Jadi binatang itu akan membantu. Kerbau itu dibutuhkan untuk membantu membajak sawahnya ya, menjadi membawa beban dan hal-hal semacam itu. Kemudian dikatakan bahwa kerbau ini akan diberi usia 50 tahun. Kemudian kerbau ini protes lah ya. Wah, kalau saya bantuin manusia 50 tahun kerjanya narik beban, kerjanya membajak, terlalu berat, kurangi. Maka kemudian dia minta dikurangi kepada pencipta, dan akhirnya dikurangi, ya udahlah kamu 20 tahun aja masa hidupnya. Kemudian manusia juga diberikan monyet ya. Kenapa monyet? Monyet itu ceria, bisa loncat sana sini menemani ya, dan dengan demikian bisa membawa keceriaan. Diberi usia 20 tahun originalnya. Tetapi kemudian dia mengatakan, kalau saya nemenin manusia, bantu manusia begitu, saya juga capek begitu ya. Saya juga butuh hiburan dan seterusnya, kurangi dong begitu ya. Dia minta sama pencipta. Ya sudah dikasih. Jadi cuma 10 tahun dan kemudian anjing dibutuhkan untuk menjaga begitu ya barang-barang. Kalau ada garong, ada perampok bisa menyalak ya, menggonggong. Kemudian ditugaskan membantu manusia dengan tugas seperti itu. Dia juga kemudian bilang, jangan kelamaan kalau saya harus mengabdi kepada manusia. Akhirnya pencipta memberikan 10 tahun. Nah, manusia ini disebutkan akan bahagia, akan sejahtera, akan senang begitu ya. Manusia cuma diberi usia 25 tahun dan dia protes. Masa cuma 25 tahun kalau hidupnya dibayangkan bahagia, senang dan seterusnya, minta lebih. Dan kemudian pencipta memberikan kelebihannya dari masing-masing yang tadi dikurangi dari kerbau, monyet, dan anjing. Jadi akhirnya kalau dijumlahkan, manusia diberi usia 75 tahun. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika menjalaninya? Manusia memang senang hidup di 25 tahun pertama. Ya, kita tahu kalau di zaman sekarang kan masih sampai kuliah, begitu kuliah usianya, baru mulai kerja, masih tergantung orang tua, masih ada orang tua dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? 20 tahun kemudian dia harus membanting tulang bekerja, begitu ya. Dia harus bekerja, dia harus kemudian mungkin harus punya rumah, harus punya dan segala sesuatu. Banyak kerja keras sama seperti yang dilakukan oleh kerbau. Dan kemudian di saat-saat semacam itu, usia semacam ini, mulailah masuk masa menjadi level kakek dan nenek. Apa yang dilakukan? Dia harus entertain cucunya, begitu ya, sama seperti fungsi dan tugas seorang seekor kera, begitu ya. Dan kemudian setelah makin lanjut usia lagi, sudah makin terbatas, dia cuma bisa duduk atau terbaring seperti guguk ini, begitu ya. Cuman jagain, cuman nyapa kalau lewat, halo, dan seterusnya. Nah, itu gambaran untuk memperlihatkan bahwa manusia itu di dalam hidupnya ada masa-masanya. Yang saya pelajari seperti itu ya ketika mendengarkan legenda umur manusia berdasarkan kisah ini. Dan kemudian seorang pastor yang bernama Edmund Chan, dia itu kemudian membagi 3 usia manusia ya dengan kelipatan 30. 0 sampai dengan 30 tahun disebut masa developing, tahun-tahun pertumbuhan. 30 sampai dengan 60 tahun itu adalah defining period atau tahun-tahun yang menentukan. Kemudian 60 tahun ke atas adalah deepening, masa-masa yang memperdalam kehidupan.
Kita akan lihat satu demi satu ya. Di 30 tahun pertama itu adalah masa pertumbuhan. Seorang yang dari kecil, dari sangat bayi, baru lahir, dia bertumbuh dengan studinya, dengan pendampingan orang tuanya, dengan mengalami banyak hal, maka ini adalah tahun-tahun pertumbuhan. Rata-rata di bawah 30 tahun belum jadi, kalau istilah umum, istilah awam begitu ya. Ya dia belum jadi. Kenapa? Karena karirnya belum mantap. Masih baru merintis, mungkin bisnisnya masih sedang baru merintis. Itu sebabnya tahun-tahun itu tahun-tahun pertumbuhan, tahun-tahun developing, ya, developing years. Nah, 30 tahun yang berikutnya ini adalah masa yang menentukan, defining periods atau defining years. Karena di 30 tahun inilah ketika sampai umur 60, ketika melihat ke belakang, ini akan menentukan bagaimana kualitas hidupnya, bagaimana pertumbuhan hidupnya, apa yang sudah dia capai, bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan, dan juga mengatur seluruh hidupnya. Ada mulai berkeluarga di situ, bahkan mungkin sudah punya cucu di situ, kemudian pekerjaannya atau usahanya bagaimana, bagaimana kontribusinya juga dalam pelayanan di gereja, dan kemudian kualitas kerohaniannya. Ditentukan terutama di 30 tahun ini, bagaimana menjalaninya, bagaimana ke tingkat keberhasilan hidupnya. 30 tahun ini penting. Sebagian besar dari kita mungkin sudah melewati, sehingga mau tidak mau masuk ke tahun 60, ya, usia 60 tahun ke atas. Yang menurut Pastor Edmund Chan ini adalah deepening years, tahun-tahun untuk memperdalam kehidupan. Apa artinya? Bahwa justru di usia kita 60 tahun ke atas, kita sebetulnya mestinya sudah dewasa, karena kita sudah menentukan hidupnya di 30 tahun yang sebelumnya. Kita sudah menata karir, kita sudah mengembangkan usaha, kita sudah mengembangkan keluarga, bahkan mungkin sudah punya cucu, dan seterusnya. Jadi, kalau begitu, di usia 60 tahun ke atas itu adalah masa-masa makin memperdalam, makin memperkokoh kehidupan. Makin kuat, makin bijak, makin baik sebagai manusia, dan makin bertumbuh juga sebagai anak-anak Tuhan. Di tiap masa memang ada tantangan ya, masing-masing. Saya tidak akan terlalu jelaskan detail, tetapi kita tahu di masing-masing ada tantangannya. Tetapi juga tetap ada kesempatan bertumbuh, dan di masing-masing periode ini tetap ada kemungkinan kita bisa menjadi berkat. Saya mau konsentrasi di usia 60 tahun ke atas, di deepening years. Nah, kita, Pak Jeffrey, ngomong-ngomong deepening years, boro-boro begitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya seperti kondisi-kondisi 3 hal ini yang terjadi. Maunya sih begitu, Pak, jadi berkat. Maunya sih begitu, Pak, hidup yang kokoh di dalam Tuhan. Maunya sih begitu, Pak, bijak di dalam Tuhan. Maunya sih begitu, Pak, sukses dalam kehidupan. Misalnya karirnya, atau misalnya usahanya, bahkan keluarga harmonis, semua happy dan sebagainya. Maunya sih begitu, Pak. Tetapi ada 3 kondisi yang membuat kita seringkali tawar hati, entah salah satu atau bahkan 3-tiganya. Pak Jeffrey, lihat hidup saya, Pak. Saya tuh hidupnya susah. Anak-anak sudah nggak ingat saya, begitu ya. Sakit penyakit sudah di mana-mana. Semua sakit, Pak. Kaki saya sakit, lutut saya sakit, kepala sering pening, mah saya, begitu ya. Kolesterol dan segala macam. Saya ini susah, gimana boro-boro mau memperdalam kehidupan. Hidup aja hari demi hari susah, Pak. Hati saya susah karena anak-anak. Makan aja kadang-kadang susah juga, Pak. Bukan bisa karena susah secara ekonomi, bisa juga susah karena terbatas. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Masalah saya terlalu besar. Waktu saya melihat masalah terlalu besar, saya jadi tawar hati. Aduh, ngapain ya hidup? Tuhan, cabut aja lah hidup saya. Kalau hidup begini mah ngapain? Terlalu capek saya, terlalu susah saya, terlalu besar masalah saya. Bapak Ibu yang usia indah, mungkin bukan tidak seperti itu ya kejadiannya bagi kita. Tapi mungkin yang berikutnya, yang kedua, dengan tidak punya penghasilan tetap, dengan mungkin tabungan kita tidak terlalu banyak, jadi mikir,
Nanti kalau saya sakit bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Rumah mungkin sekarang masih kontrak begitu ya. Nanti kontrakan yang berikut biaya dari mana ya? Anak saya juga belum tentu mendukung saya, penghasilan terbatas atau mungkin tabungan saya terbatas dan seterusnya. Nanti bagaimana ya? Terlalu takut kita, terlalu khawatir kita untuk masa depan sehingga jadinya susah hidup ini. Jadinya Tuhan, kalau hidup susah begini, buat apa saya hidup? Itu yang namanya tawar hati di usia indah. Kalau gitu, saya tidak menikmati kehidupan lagi. Hati saya tawar. Boro-boro mikir pelayanan, mikir hidup sendiri aja bagaimana nanti, udah susah. Yang berikutnya, mungkin kita tidak terlalu susah karena sakit, karena ekonomi, ya, karena tidak usah pusing dengan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, tetapi di usia tua kita dengan keterbatasan kita mengeluh, kok kamu pembantu kerja kok begitu sih? Mestinya kan begini-begini, anak datang terlambat atau lupa sesuatu, kamu kan mestinya begini-begini, terlalu lambat semua orang, terlalu kurang perhatian semua orang kepada saya. Itu juga seringkali membuat kita mengeluh dan jadi tawar hati. Aduh, saya udah tua, kurang diperhatikan. Aduh, mereka itu semua nggak bisa ngerjain seperti yang saya dulu waktu saya muda bisa mengerjakan begini dan seterusnya. Bapak Ibu, coba kita memeriksa diri, adakah di antara tiga hal ini atau mungkin bukan hanya satu sebetulnya. Kadang-kadang tiga hal semacam ini, merasa hidup terlalu susah, takut bagaimana nanti pemenuhan kehidupan, mengeluh bahwa yang lain terlalu lambat, mestinya begini begitu, itu terjadi kepada kita. Saya bisa membayangkan kalau tiga-tiganya ada dalam kehidupan kita, itu yang mungkin membuat kita tawar hati. Boro-boro mau di pening years, Pak Jeffrey, begitu ya, boro-boro mau mengembangkan diri. Tetapi lihat firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita pegang, untuk kita lakukan. Dari 2 Korintus 4 ayat 16. Ini ayat yang diberikan oleh Ibu Puspa Noviana kepada saya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, ini ditulis oleh Paulus. Waktu menuliskan, ya mungkin belum tua-tua amat, begitu ya. Tetapi dia menghayati kalau orang yang sudah tua, dia di dalam anugerah Tuhan, Tuhan berikan pemahaman yang luar biasa. Satu kalimat ini mungkin cukup menjadi pegangan buat kita sebetulnya sebagai orang yang lanjut usia. Dengan kemungkinan masalah yang tadi saya coba uraikan secara sederhana. Merasa terbatas, nanti bagaimana, kesehatan menurun, orang lain kok kerjanya lambat begitu, dan seterusnya. Kami tidak tawar hati. Kenapa? Ada 2 hal. Karena menyadari bahwa manusia lahiriah kami memang semakin merosot. Tapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Saya akan ambil 2 poin dari hal ini. Yang pertama adalah kesadaran atau penerimaan bahwa di usia yang makin lanjut memang akan ada makin keterbatasan. Secara fisik mungkin juga kemampuan memori kita akan menurun. Mungkin pergerakan kita, kaki kita sudah sakit-sakit, mata kita sudah lamur, telinga kita sudah kurang mendengar, mah kita sudah nggak bisa makan terlalu banyak, lidah kita sudah kalau makan enak pun, es krim pun nggak terlalu berasa. Tubuh kita cepat atau lambat dengan bertambahnya usia akan makin menurun, akan makin terbatas. Itu yang dimaksud manusia lahiriah akan makin merosot. Dan dengan demikian akan makin tergantung kepada orang lain, kepada anak-anak atau kepada yang caregiver yang diminta membantu kita, akan makin tergantung kepada mereka. Kalau begitu bagaimana? Terima. Kita nggak bisa menolak hal itu. Mau kita nggak nerima pun, kita nggak mampu. Ibu dan Bapak, saya perhatikan di masa transisi ke masa penerimaan,
ada orang-orang yang sudah usianya mulai lanjut atau sudah lanjut, nggak terima kondisi ini. Kalau misalnya kita ada anak yang mengatakan, "Mi atau Pi, pakai tongkat ya." Masa saya pakai tongkat? Saya kan masih bisa jalan, nggak usah. Ketika dituntun, nggak usah. Saya masih sanggup. Mereka yang sudah makin merosot, "Mi, pakai kursi roda ya, supaya aman." Nggak apa-apa, saya yang dorong. Jangan atuh malu, saya kayak orang lumpuh. Kan saya masih punya kaki, dan seterusnya. Bapak Ibu, apa yang tadi saya ungkapkan terakhir itu adalah muncul dari sikap tidak menerima kondisi. Tidak sadar bahwa memang tubuh orang tua akan makin lemah, akan makin terbatas, akan makin kekurangan. Dan nggak apa-apa kalau sampai mesti bergantung kepada orang lain. Yang penting mungkin kita mesti cukup sabar. Yang penting kita mesti mendoakan baik diri sendiri atau anak-anak atau yang menjaga kita supaya mereka pun bisa cukup bersabar kepada kita yang sudah lemah secara fisik. Yang kedua, di kalimat berikutnya disebutkan bahwa namun manusia batinia akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Lihat, tubuh boleh lemah, tubuh boleh menurun, tubuh boleh terbatas, tetapi kondisi psikologis dan rohani tidak terbatas oleh tubuh. Itulah pengharapan kita. Itulah kekuatan kita. Itulah yang membuat kita bisa mengatakan, memang saya terbatas. Memang tubuh saya melemah. Tetapi pikiran kita tidak dibatasi dengan semua itu. Tetapi kerohanian kita tidak dibatasi dengan kondisi fisik yang melemah. Itu sebabnya ini menjadi pengharapan dan kekuatan buat kita. Manusia batinia, di dalamnya ada unsur psikologis dan rohani, bisa diperbaharui dari ke hari ke hari. Itu sebabnya saya ingin memberikan contoh. Satu orang yang bernama, ini pasti sudah sering dengar lah ya, kalau di usia ini pasti akan dikutip lagi. Ada seorang bernama Simeon. Ya, kita bisa membayangkan karena disebutkan bahwa dia itu akan melihat Mesias sebelum dia mati, maka kita bisa membayangkan sudah cukup tua lah pasti. Tetapi kita lihat kalimat-kalimat ini ya dalam 2 ayat ini. Dia orang benar, dia orang saleh, dia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dia akan melihat Mesias. Kualitas kerohanian yang luar biasa. Kualitas kepribadian yang berdasarkan kerohanian yang luar biasa. Tubuh akan makin melemah. Tetapi tidak membatasi kerohanian yang berkualitas. Yang kedua, Hana di ayat berikutnya. Di situ ada seorang Hana disebutkan nabi perempuan. Sudah sangat lanjut usianya. Apa yang dilakukan? Dia udah janda, udah 84 umurnya, ya sudah lebih tua dari sebagian kita. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah sambil berpuasa dan berdoa. Orang tua 84 tahun, lebih tua dari kita sebagian besar di sini. Dan dia mengucap syukur ketika melihat Yesus yang kecil itu. Satu orang ya sekarang ya, tokoh yang di Indonesia. Ya ini kalau di GKI, Gereja Kristen Indonesia, ini tokoh lah luar biasa. Dia meninggal di usia 97 tahun. Ya, dia ikut merintis Ukrida, dia ikut merintis BPK Penabur, dia ikut merintis sinode dan seterusnya. Dia disebutkan di sini kalau disebutkan wawancara ya dengan Metro Singwen, disebutkan filantropis. Apa arti filantropis? Orang yang banyak uangnya, orang yang kaya raya, tetapi uangnya sebagian, bahkan mungkin cukup besar, dilakukan untuk kebaikan-kebaikan bagi perkembangan kemanusiaan. Itu namanya filantropis. Anaknya berjemaat di GPBB di Singapura, ya kalau di Singapura ya. Mereka cukup lama juga tinggal di Singapura, walaupun usahanya di Indonesia. Jadi ketika meninggal ya saya juga ikutan ya, kedukaan mereka dan seterusnya ya. Kesaksian-kesaksian kalau didengar itu ya. Ini sekarang saya akan ceritakan yang saya dengar dari Pak Kumala. Jadi orang-orang kita sendiri begitu ya. Pak Kumala cerita dan kenal mengenal dan kerjasama dengan Pak Urito ini. Pak Urito ini suatu kali karena Pak Kumala statusnya sebagai bendahara PGI banyak ngerti masalah mengelola uang pelayanan dan kemanusiaan, maka beliau nanyalah sama bendahara umum PGI Pak Kumala waktu itu ya. Ini saya punya uang besar lah nilainya saya nggak sebut ya, karena kan mungkin nggak pantas lah kalau disebutkan. Tetapi besar begitu ya. Saya rencana 10%-nya nih
untuk mendukung pelayanan. Menurut Pak Kumala dibagaimanakan? Ya, jadi itu kira-kira ya, uang yang demikian besar 10%-nya nggak mikir-mikir. Pokoknya ini mau dipersembahkan buat Tuhan, mendukung pelayanan. Itu salah satu kesaksian yang mungkin sangat personal yang bisa didengar melalui Pak Kumala. Bapak Ibu, usia 97 tahun, pelayanan sana-sini, usahanya, Galva Group-nya begitu ya, berkembang sana-sini dan seterusnya. Kerohanian tidak diragukan. Banyak merintis pelayanan, banyak mendukung pelayanan. 97 tahun. Ketika orang melihat di dalam kedukaan itu ya, ibadah kedukaan, semua memuji, semua mengatakan salut, semua mendapat berkat dari orang tua ini. Usia mestinya tidak jadi halangan. Keterbatasan tubuh, beliau juga makin terbatas. Dulu tukang golf, dan sekarang makin lama tentu makin menurun. Tetapi pikirannya, tetapi ketika memberikan nasihat, selalu jadi berkat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sangat mengerti dan saya pun sedang menuju ke sana. Ya, makin lama saya juga akan makin tua. Tubuh boleh lemah, sadarilah. Terima. Mungkin harus tergantung orang lain, sabar. Tetapi ada yang tidak terkungkung oleh tubuh ini. Pikiran, hikmat dari Tuhan, kerohanian bisa tetap berkembang. Semoga hal ini makin membuat kita tidak tawar hati. Betul, harus diakui. Ada kesulitan. Ya, mungkin kekhawatiran masa depan. Mungkin kurang perhatian dari anak-anak. Mungkin sakit penyakit yang membuat kita menderita. Itu bisa membuat tawar hati. Tetapi firman Tuhan yang singkat dan sederhana tadi mengatakan, satu, terima, sadari hal itu, nggak apa-apa dibantu orang lain. Tetapi yang kedua, pengharapan dan kekuatan kita. Pikiran kita, kerohanian kita, tidak akan terkungkung oleh tubuh yang lemah. Semoga ini menguatkan dan mendukung kita semua dalam menjalani kehidupan usia indah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini saya datang kepada Tuhan untuk Bapak Ibu usia indah lingkungan keluarga besar Gereja Kristus Ketapang. Apa yang tadi didengar itu adalah kenyataan hidup kami. Tubuh makin lemah, tubuh makin sakit, tubuh makin terbatas. Tetapi kami sekarang terus kembali dikuatkan. Tuhan, itu mestinya tidak membuat kami terbatas juga. Tidak membuat kami khususnya secara psikologis, pikiran, dan rohani menjadi terbatas. Kami bisa tetap bertumbuh dan berkembang. Kami bisa tetap punya kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan, kalau ada kesulitan-kesulitan saat ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, Tuhan beserta dengan kami dan kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan. Amin. Saya lupa, ada satu, tadi saya sempat screen capture, ya inilah kecanggihan dari online begitu ya. Saya bisa lakukan. Ini saya screen capture. Kenapa? Karena mungkin ini bisa menjadi penutup. Saya lupa tadi ya, tidak menyampaikan hal ini. Sebetulnya kalau kita baca ya tadi, 2 Korintus 4 ayat 16, itu sudah diwujudkan dalam sebuah lagu, yaitu Mars Usia Indah. Kita perhatikan, ya. Ini adalah pengakuan, meski badanku telah lemah, itu pengakuan, tenaga berkurang. Itu pengakuan dan kesadaran, saya memang tubuh makin lemah, tenaga makin berkurang. Tapi apa? Tapi imanku bertambah. Tadi ya, manusia batiniah akan makin hari demi hari, akan makin baik, akan makin diperbaharui. Sebetulnya lagu ini sudah mengcapture 2 Korintus 4 ayat 16. Hafalkan, dan kalau lagi susah, nyanyikan lagu ini. Semoga jadi kekuatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Boksu Jeffrey.